Oke, halo apa kabar semuanya, baik dari Putra Reza di Project Review, dan langsung aja di depan saya sekarang sudah ada 3 perangkat terbaru Samsung. Emang bukan semua ya, tapi ini adalah sebagian besar yang baru saja diluncurkan Samsung di Galaxy Unpacked. Oke, jadi ada 2 smartphone dan 1 smartwatch yang saya bisa pegang. Di sini ada Z Fold 7, ada Z Flip 7, dan di sini ada Samsung Galaxy Watch 8. Jadi 2 smartphone, 1 wearables. Dan kalau di sini kita bisa lihat yang smartphone-nya sedikit berubah ya, dari tampilan kotaknya. Sekarang dia menampilkan siluet dari smartphone-nya, khusus yang Fold nih. Menurut saya notice banget dia tampilan kayak tipis banget ya, karena emang smartphone tipis banget. Dan by the way, ini saya kasih tahu kalau semuanya bukan unit resmi Indonesia, adalah unit testing yang diberikan untuk coba-coba selama rangkaian Galaxy Unpacked. Jadi ya, bukan resmi, tapi paling tidak dia sudah mendekati lah ya, dari isi kotak, tampilan, dan segala macamnya. Oke, langsung aja saya akan buka semuanya. Saya akan mulai dari flip dulu kali ya. Sebenarnya simple sih, kayak gitu-gitu doang. Namanya juga HP Samsung kan tidak macam-macam untuk unboxingnya. Wah, mantap. Kita lipat untuk pertama kalinya. Sangat satisfying. Warna biru juga cakep ya. Dia, kalau saya notice, warna birunya kali ini di Flip sama Fold 7 itu lebih terang dibandingkan sama yang sebelumnya, yang Z Fold 6 saya kan juga warna biru. Nah, yang baru ini lebih biru dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini dia untuk tampilan dari cover screen-nya yang wow, keren banget. Ini benar-benar satu poin yang menurut saya sih yang bikin beda dan bikin Samsung Z Flip 7 jadi kelihatan beda dibandingkan flip-flip sebelumnya. Ini keren banget, akan sangat menarik untuk banyak orang. Kondisinya ini belum di setup ya, masih baru, jadi kita taruh dulu sebentar. Saya akan coba buka yang lainnya dulu biar sekalian nanti settingannya. Kita taruh sini, salah deh, sini aja. Dan sekarang kita lanjut ini ke Samsung Galaxy Z Fold 7. Ya, ini dia yang warna biru ya, bisa lihat kita warna birunya seperti ini. Oke. Gak apa lah ya, aman. Oke, ini dia tampilan layarnya. Dan sisanya ya udah, tadi saya lupa lagi yang flip, saking Samsung tuh kagak ada apa-apanya gitu kalau unboxing, jadi lupa saya. Tadi ada satu kotak kecil yang isinya kabel, dan ini pun sama ya, isinya kabel toh. Nih, kabel USB-C, sama ada instruction dan SIM card ejector. Flip sama ya, jadi seperti biasa tidak ada yang spesial. Untuk unboxing kali ini di sini ada Samsung Galaxy Watch 8. Oke. Ini warnanya silver gitu, dan yang baru tuh desainnya mulai ke arah, atau emang udah ke arah dari Galaxy Watch Ultra ya. Jadi ada bulatan, terus pinggirannya agak sedikit mengotak, tapi nggak ngotak-ngotak banget. Ini warna silver dan kelihatan sangat minimalis. Nah, ini di dalamnya baru ada strapnya di bagian bawah. Oke, jadi ini dia untuk mengakhiri unboxing. Dan ya, diisinya di sini ada kotak, kabel chargernya. Ya sama aja sih sama Galaxy Watch yang lain ya, USB-C, dan ini yang kepalanya bulat. Oke, itu dia untuk unboxingnya si Z Fold 7. Ini ada Galaxy Watch 8, dan di sini ada Samsung Galaxy Z Flip 7. Oke, sekarang saya coba skip, kita setup dulu, dan nanti kita lihat-lihat isinya kayak gimana. Oke, jadi sekarang udah saya setup si Galaxy Z Fold 7. Ya, Z Fold 7, di sini ada Galaxy Z Flip 7, dan ada juga Galaxy Watch 8 yang sudah disetting dan udah pairing ke smartphone ya, udah pairing ke sini. Nah, untuk yang pertama saya bahas dikit. Kita mulai dari si Z Flip 7 dulu. Jadi kan ini adalah flip terbaru Samsung yang layar depannya imersif banget, full dibikin kayak gini ya. Jadi full di depan, kita bisa lihat sampai dibolongin juga untuk bagian kameranya. Kita bisa lihat ada widget-widget di sini seperti biasa ya, widget-widget. Kita juga bisa setel aplikasi-aplikasi. Untuk sekarang yang native dari Samsung yang bisa dikasih adalah Netflix dan juga YouTube. Jadi misalnya kita buka YouTube, nah memang dia akan kepotong bagian bawahnya, jadi emang nggak dibikin full screen. Contoh, sini saya mainin satu video. Ini kalau di full screen ya, dia tetap nggak akan overlap dengan kameranya ya, jadi ada border di bawah sini.
Nah itu kalau kita nonton di YouTube, terus misalnya saya coba ke Netflix deh ya, Netflix juga sama ya. Netflix di sini dia juga masih ada bordernya di bagian bawah ya, dibikin lebih lebar pun dia tidak akan full satu layar kalau untuk yang multimedia seperti ini. Habis itu kita coba lagi di aplikasi lain. Di sini tuh ada Google Maps. Nah Google Maps juga tidak full. Saya nggak tahu ini tidak full atau belum full ya. Jadi ini memang di bawah, ini disisain sama Samsung mungkin karena tombol-tombol ini nih. Kalau misalnya ditaruh ke bawah, dibikin full kan pasti overlap dan ganggu fungsinya. Jadi dibikin kayak gini aja. Tapi kalau untuk tampilan secara umum, misalnya kita aplikasi kalender, dia tetap full. Ya, cuaca dia tetap full. No brief, ya full juga. Kita start. Dia tetap akan tampil secara penuh. Ini kalau untuk no briefnya, terus sini ada kalkulator, full, voice, ya ini widget doang, ya full juga tetap, alarm juga full. Jadi kalau aplikasinya adalah aplikasi bawaan Samsung, kemungkinan besar dia akan tampil secara full di layar ini. Habis itu kalau misalnya buat kamera, ini juga cakep banget sih. Nah ini sekarang saya lagi rekam pakai S25 Ultra. Ini jadi kameranya full kayak begini. Ya kita bisa pakai untuk tab buat shot foto. Nah ini kalau misalnya kita ganti aspek rasionya ini kan full. Saya ganti misalnya ke 3:4 ya dia nggak full lagi. Ya. Sini kita juga bisa pindah ke video misalnya buat yang nge-vlog. Ya udah support HDR. Ada HDR di sini. Kalau full ya, tapi kalau misalnya kita pakai yang normal 16:9 misalnya. Nah ini kalau misalnya di full aspek rasio layarnya ya dia full HD doang ya, tapi kalau misalnya saya bikin dia di 16:9, nanti bisa kita 16:9, 9:16 di sini. Ini dia bisa sampai 4K 60. Nah gitu. Nah itu untuk si Galaxy Z Flip ya, sedikit aja, nggak detail-detail banget, jangan detail-detail banget karena detail nanti di reviewnya aja. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita lanjut ke Z Fold 7. Nah, by the way, kalau misalnya kalian mendengar suara-suara berisik gitu, karena ini hotel saya dekat jalan raya dan di New York emang cukup berisik ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara, harap dimaklumi. Ini dia smartphone-nya Z Fold 7 yang tipis, oke banget. Saya komparasi, kalau aja kalian lupa, ini adalah Galaxy Z Fold 6 ya, untuk perbandingan tipisnya. Langsung kelihatan beda banget tipisnya. Ya terus highlight lainnya juga adalah cover screen ya. Jadi layar di bagian depan ya, di bagian depannya ini si Fold 7 itu emang lebih gede, lebih tinggi dan lebih lebar. Jadi emang berasa kayak smartphone ya candy bar aja biasa, bukan kayak smartphone foldable pada umumnya. Ini kan kalau misalnya orang bilang kayak masih kayak remote ya, manjang ya, ini enggak. Ya, jadi lebih proporsional, untuk ngetik harusnya bakal lebih enak. Jadi kalau misalnya emang nggak butuh pakai layar gede, ini bakal lebih nyaman digunakan. Tapi kalau emang butuh layar gede, ya tinggal dibuka. Ini juga lebih gede ya, 8 inch, nggak pakai under display kamera lagi. Seneng banget sih saya karena hasilnya jadi lebih bagus untuk dipakai video call, apa lagi dipakai untuk foto-foto. Nah nih perbandingan ukurannya kalau dibuka seperti ini. Nah untuk si Galaxy Z Fold 7 ini kan salah satu keunikannya adalah dia sudah berjalan pada One UI terbaru, One UI 8 ya. Unik, ini sudah bilang di video first impression. Ya dia pakai One UI 8, Android 16, dan emang ada beberapa poin-poin ya mungkin sederhana, nggak gede. Ya, poin-poin kecil tapi dia memang berubah dan berbeda dibandingkan yang ada di sini. Ini kan masih pakai One UI 7 ya. Ada perbedaan. Nah, untuk perbedaan pertama yang saya bisa kasih tunjuk di sini adalah di bagian gallery ya. Kita buka gallery. Nah, ini sekarang kalau di One UI terbaru yang 8, tabnya ditaruh di samping ya. Ada di samping sini, ada di bawah. Kalau yang baru dia ada di bagian samping ya, kayak gini. Habis itu kalau misalnya kita pakai ngedit foto, contoh nih fotonya Om Deddy tadi deh ya, fotonya Om Deddy, saya misalnya ngilangin orang gitu ya di bagian belakang. Nah kalau misalnya yang di sebelumnya ini kan ada tombol untuk view original, saya pencet, dia cuma akan nunjukin before after ya dalam satu screen yang sama ya.
Tapi kalau yang baru, misal saya pencet yang show original, jadi bukan view original, di sini dia show original, dia akan kiri kanan. Jadi kita bisa ngelihat langsung perbedaannya side by side gitu kalau yang baru. Jadi kalau yang sebelumnya cuma kayak gini, kalau yang baru dia kiri kanan. Habis itu sekarang kita lanjut lagi ke bagian home screen, ya itu adalah satu widget yang tidak ada di versi sebelumnya, yaitu di sini kita bisa cek adalah, nah, yang baru dia sudah ada now brief, yang ini belum ada ya. Jadi ini emang fitur salah satu yang sering diomongin sama Samsung dari S25 kemarin, ya ini now brief. Habis itu kita masuk lagi ke misalnya widget cuaca. Nah ini juga beda ya, langsung bisa lihat perbedaan dari animasi ya, visualnya widget cuaca di One UI yang 7 dan One UI 8 sih cakep ya, visualnya lebih apa ya, lebih menarik lah dibandingkan versi yang sebelumnya. Kalau menurut kalian gimana, bagus nggak nih yang baru kayak gini? Next kita masuk ke bagian berikutnya, itu adalah untuk di lock screen ya. Jadi kalau di lock screen yang baru nih, contohnya nih ya, kita geser sebentar. Habis itu di sini ada pilihan jam nih, yang ini nih, nah yang agak miring-miring, nah kita tap, nah itu dia akan menyesuaikan sama background. Jadi contoh di gedung saya geser-geser, nah itu dia mencoba adaptif supaya dia bisa menyesuaikan sama space yang kita berikan. Dia juga adaptif warnanya, bisa ganti sendiri ya, dia juga bisa adaptif sama space-nya kayak gini. Jadi misal saya geser ke sini nih, sejam saya geser ke sini, nah dia bisa ikutan untuk adapt atau ya adjust dengan ukurannya. Nah satu lagi, nah ini ada fitur multitasking yang tidak banyak dibahas atau belum banyak dibahas, dan ini satu fitur yang ada di One UI 8, bisa kita pakai di Fold 7 dan juga di Flip 7. Nah contoh saya buka galeri di sini ya, saya buka galeri, misalnya saya ingin buka YouTube di sebelahnya ya, kita udah tahu ya dia bisa buka begini, bahkan bisa buka 3. Kita bisa geser kiri kanan ya, kita bisa adjust ukurannya. Tapi yang baru ini bisa kita geser sampai agak mentok sini ya, agak mentok di ujung. Perhatiin warna yang ini berubah agak gelap. Nah dia udah agak berubah nih, jadi agak bobu. Nah ini kita lepas, nah jadi full screen tapi geser-geser ya kayak gini. Jadi kita bisa tetap buka dua-duanya, multitasking kiri kanan, tapi dua-duanya full screen. Tapi kalau ingin kita geser jadi setengah lagi, itu masih bisa. Nah ini hal yang sama juga bisa kita lakukan di Flip 7. Contoh saya buka galeri di sini, terus saya buka aplikasi kedua pada split screen, saat saya buka YouTube, nah lagi saya bisa geser arah sedikit bawah, dan ini dua-duanya full screen atas bawah gitu. Ini satu fitur multitasking baru yang bisa kalian lakukan di One UI 8 pada Galaxy Z Flip 7 dan Galaxy Z Fold 7. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya, sedikit unboxing sama ya kita ngomongin One UI sesingkat-singkatnya. Untuk pembahasan lebih lengkap nanti bakal saya omongin di video reviewnya aja. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang smartphone-nya ya, Flip atau Fold 7 atau mungkin di Galaxy Watch, boleh tulis saja pada kolom komentar yang ada di bawah. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.